Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Rumah Kita Lubuk Linggau. Nih, hari ini saya mau ngajakin teman-teman ngeliatin kolam terpal yang ada di depan rumah kita ya. Tuh, ukurannya kurang lebih 1,5 dikali 2,30 meter. Bisa dilihat teman-teman kolamnya. Kolam ini kita isi dengan ikan gabus ya. Kemarin kita isi dengan ikan gabus kurang lebih 200 ekor. Tapi nggak tahu sekarang sisanya tinggal berapa lagi. Soalnya beberapa ikannya ada yang mati ya. Nih. Dan kolam ini di bagian atasnya kita tutup dengan ada sebagian pakai paranet, ada juga sebagian pakai waring ya. Karena ikan gabus ini kan lumayan agresif teman-teman. Kalau hujan dan terkena rintikan air, ikan gabusnya suka lompat-lompat. Jadi kalau kita nggak tutup, ikannya nanti pada lari kemana-mana. Nah teman-teman, kolamnya lagi dibersihin ya sama Pak Su. Sambil diserok-serokin kotoran yang ada di dalam. Nih, nggak tahu sih tinggal berapa lagi, kayaknya udah tinggal sedikit deh. Nah, ada yang besar, ada yang kecil, ukurannya nggak rata teman-teman. Ya, tapi alhamdulillah lah ya. Nggak tahu berapa lagi sisanya. Tuh kan, lihat kan ini agresif. Dikit-dikit dia lompat. Kenapa? Kolamnya kita tutup teman-teman biar ikannya nggak lompat kemana-mana ya, karena kalau dia lompat keluar, misalkan dia lompat keluar sana, nanti badannya bisa luka. Kalau badannya udah luka, kita masukin lagi ke dalam kolam ini, biasanya ikannya mati. Nih, ini kalau kelihatan nggak sih ada yang luka tadi. Nah, kalau udah sebesar ini, biarpun dia ada luka, biasanya dia akan aman aja, ikannya masih tetap sehat teman-teman. Tapi kalau ukurannya kecil-kecil, dia ada luka kayak gitu, udah pasti mati ikannya. Ups. Tuh, itu yang paling besar ukuran 4 bulan yang ada di kolam kita ya teman-teman. Sistem kasih makannya 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan malam hari. Kolam yang kita punya ukurannya 1,5 dikali 2,3 meter. Yang pertama awal kita masukin di sini ada 200 ekor, tapi nggak tahu sekarang tinggal berapa lagi sisanya. Kayaknya udah banyak habis mati nih teman-teman. Ya namanya ikan liar ya, kita masukin di dalam kolam di budidaya kan nggak semudah itu ya teman-teman. Kita ini beli anakannya tuh dari budidaya juga sih sebenarnya. Tuh kayak gitu sih, kurang lebih sebesar-besar itu ikannya. Kita masukin lagi ya. Nih, ikan ini bandel teman-teman. Kalau dia udah besar sebenarnya ikan ini bandel, karena dia nggak mudah mati ya kalau udah besar ya. Dia pun kalau misalkan kita taruh di tanah pun dia bisa jalan sendiri. Paling besar. Oke. Ukurannya nggak merata ya teman-teman, ada yang besar itu yang makannya itu banyak, biasanya dia besar badannya. Yang kecil itu berarti dia kalah makan sama teman-temannya, tapi nggak apa-apa deh, yang penting ikannya sehat ya teman-teman ya. Yang paling kecil kayak gitu ukurannya. Nah, ini kurang lebih proses pembersihan kolamnya ya teman-teman. Disiramin bagian lumut-lumut yang ada di tepian-tepian kolam sampai bersih. Nanti kita isi sama air yang baru kita masukin ikannya. Kalau sudah bersih kolamnya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Kalau udah bersih, dan nanti kita masukin garam di dalamnya. Masukin sayang. Tuh. Nah, tujuan kita kasih garam ke dalam kolam ini agar menetralkan pH airnya ya teman-teman, dan mengurangi stres untuk ikan juga. Ikannya kita masukin lagi ya teman-teman ke dalam kolamnya. Ups.
Kita juga kasih tanaman air di dalamnya biar ikannya nggak kepanasan ya di dalam kolam ya. Karena kan kita kan pakai kolam terpal. Kolam terpal ini berbeda ya teman-teman dengan kolam beton. Kalau kolam beton itu kan nggak terlalu panas karena dia kan di sekelilingnya kan semen ya. Kalau kolam terpal kayak gini kan dia menyerap panas, jadi airnya kita isi lumayan tinggi. Nah tuh ikannya dari 200 ekor yang kita tebar di sini. Kita kemarin beli bibit sama orang juga ya teman-teman. Ukuran bibitnya itu waktu pertama kali kita masukkan ke dalam kolam kurang lebih 6 cm. Dan sekarang tuh itu yang paling besar. Tuh yang paling besar. Nih kurang lebih ukurannya sudah 20 cm ya teman-teman, yang paling besar ya. Karena kan dia ukurannya nggak sama teman-teman. Tuh itu yang paling besar. Sudah 4 bulan. Kalau di tempat kita 4 bulan besarnya kurang lebih dari awal kita kasih 6 cm, sekarang sudah 20 cm. Yang paling kecil ukurannya tuh 10 cm ya kurang lebih. Yang paling kecil ukurannya ya lumayan lah ya, alhamdulillah. Kalau menurut persentase dari 100% yang kita tebar ke sini, yang hidup itu cuman 25% ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman ya, mungkin itu rezeki kita ya. Nih kolam ini kolam terpal. Kolam terpal ini lebih menyerap panas ya teman-teman. Karena dia lebih menyerap panas, nanti airnya akan kita isi lumayan penuh ya segini. Dan kita kasih tanaman-tanaman air. Tujuannya agar ikannya nanti bisa berlindung di bawah tanaman air itu teman-teman. Kita kasih tanaman airnya lumayan banyak ya teman-teman. Tuh. Nanti kan tanaman air ini kan beranak pinak sendiri ya di dalam sini. Tapi jangan sampai menutupi seluruh permukaan kolam ya teman-teman. Nih yang kolam kemarin yang pernah saya review, yang kita kuras beberapa waktu lalu. Tuh ada ikannya. Nah nanti kalau tanaman air dari kolam sebelah sini udah banyak, kita taruh di kolam ini untuk makanan ikan gurami. Bisa teman-teman lihat kan, dalam proses 4 bulan itu ikan ini kurang lebih perkembangannya kalau dari 6 cm ke 20 cm 3 kali lipat ya, kurang lebih lah ya. Karena apa? Ikan ini termasuk ikan yang lama proses perkembangannya teman-teman. Biarpun dia berada di tempat alam liar, tempat habitat dia sendiri, ikan ini juga memang lama untuk besarnya. Tuh kurang lebih 20 cm yang paling besar, yang paling kecil 10 cm. Ini masih proses isi sampai penuh ya teman-teman. Nanti kalau sudah lumayan tinggi, ada batasnya kayak gitu, baru kita hentikan untuk ngisi airnya. Ini airnya langsung dari sumur ya, jadi aman kalau langsung kita masukin ke dalam kolam. Tuh bisa dilihat teman-teman, di bagian atasnya kita tutup ya, yang seperti saya bilang tadi. Tujuannya nanti bila hujan, karena ini kan tempatnya kan terbuka, kalau hujan nanti langsung masuk ke dalam kolam, ikannya lompat nggak kemana-mana, dia larinya tetap di kolam itu sendiri. Karena di bagian atasnya udah kita tutup pakai paranet dan waring ya teman-teman. Nah segitu aja ya teman-teman video yang bisa kita sharing untuk hari ini sama teman-teman semua. Semoga bermanfaat, dan atas partisipasinya untuk teman-teman yang udah nontonin video kita dari awal sampai akhir, saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe video kita dan channel kita, jangan lupa di subscribe ya, ditunggu like dan komennya yang banyak. Oke, sekian aja ya teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.